Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Malam-malam begini saya coba jawab pertanyaan satu-satu ya dari mungkin sebulan yang lalu gitu. Jadi memang akhir ini kan banyak kegiatan ya di luar. Nah, ditambah kemarin ada musibah kan, ibu meninggal, jadi banyak kegiatan-kegiatan yang banyak banget untuk pengurusan itu gitu. Dan sebelumnya juga kan memang kondisi ketika ibu drop saya udah mulai bolak-balik sana sini mobile terus lah. Jadi untuk jawab PM nih, personal messenger atau personal chat ke saya itu saya nggak sempat gitu. Bahkan ada saya lihat tadi yang berapa bulan ke belakang gitu, baru saya buka tadi itu saya, atas nama pribadi saya minta maaf banget gitu. Bukan berarti saya no respon untuk, maksudnya tidak ada niatan dari saya untuk sama sekali nggak mau ngejawab, cuek atau apapun itulah ketika anda join di sini gitu. Tapi memang di luar yang anda lihat memang banyak kegiatan saya di luar gitu. Nah, untuk pertanyaannya, jadi saya ini bikin channel khusus untuk pertanyaan yang tadi memang saya pending, saya forward ke sini. Jadi di sini saya jawabnya satu-satu ya. Jadi satu pertanyaan saya bedah, satu pertanyaan saya bedah. Mungkin nanti ke depannya kalau pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya teknikal bisa saya bikin beginian. Maksudnya kalau sekiranya jawabannya butuh penjelasan lebih detail, itu saya nanti forward ke channel ini. Saya pribadi ini channel saya pribadi gitu. Biar maksudnya saya paham. Sorry, biar maksudnya yang nanya ini paham gitu. Karena kan ada kondisi pertanyaan yang memang harus dijawab secara teknikal gitu. Oke ya. Nah, terus untuk kedepannya ya mungkin bakal seperti ini. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan sekiranya bisa saya jawab langsung, saya jawab. Nah, terus yang saya minta juga jangan sungkan untuk chat di grup. Jangan ngerasa teman-teman baru dan itu malu di grup, itu salah banget gitu. Jadi di grup kita ini beda dengan grup yang lain gitu. Saya sendiri sebagai yang ada di dalamnya lah. Kasarnya jika ada pertanyaan member yang akhirnya diremehin lah, diremehin sama member lain, itu otomatis yang ngeremehin saya kick gitu. Gitu itu pernah ada kejadian begitu tapi nggak sampai saya kick. Pasti saya marahin lah, kasarnya saya tegur. Karena semua orang start dari nol, kasarnya termasuk saya juga. Dimana orang ada kondisi pengen nanya gitu kan, pengen nyari temen yang punya permasalahan yang sama, tapi tapi tidak mendapatkan jawaban yang benar gitu. Jadi kalau di grup kita, grup chat itu bukan grup chat untuk seperti yang di sebelah mungkin atau di yang lain. Ada yang nanya dianggap bodoh, ada yang nanya seperti apa. Tapi kalau di sini memang saya bikin komunitas yang semuanya harus menjawab siapapun itu yang nanya gitu. Jadi pernah ada dulu salah satu member yang dia share forward tentang strategi divergennya dia berkali-kali sampai ada member yang nanya dia, eh, nggak dijawab juga sama dia. Jadi ini kok bisa kayak gitu, open posisinya gimana, dia nggak jawab berkali-kali, dia nggak jawab tapi dia share terus, dia profitnya seperti itu. Saya nggak suka yang seperti itu di grup, yang kirim SS tanpa alasan, kirim open posisi tanpa alasan dan tidak ada penjelasan, apalagi member nanya nggak dijawab, itu otomatis saya silenin akunnya, bahkan saya hapusin dari grup chat, kasarnya begitu. Itu saya tegas kalau masalah begitu, karena itu saya dulu ngalamin banget masalah seperti itu. Otomatis yang saya lakuin di sini adalah pengalaman saya dulu juga seperti itu, karena saking susahnya nyari mentor atau nyari teman diskusi yang bisa bantu saya salahnya di mana gitu. Oke ya, kita langsung masuk ke pertanyaannya apa aja. Oke, yang pertama ini kayak lagi ngebacain ini ya, kayak lagi ngebacain komen-komenan giveaway ya. Yang pertama ini dari GDR Sukma Wijaya. Nah, ini saya jawab pertanyaannya. Kalau sekiranya memang harus pakai apa, harus pakai chart, saya jawab pakai chart. Kalau teknikal, kalau misalnya enggak ya saya jawabnya langsung lewat voice begini ya. Gitu. Jadi teman-teman sambil didengerin aja, siapin kopi, siapin
Rokok mungkin kalau yang rokok, siapin makanan lah, cemilan. Oke, kita langsung jawab dulu. Bang, kalau 0,3 kali gini gimana ya? Pada diem semua candlenya. Ini kalau saya tadi ini sebenarnya dia nanya begini karena kondisinya ini marketnya lagi tutup. Kalau nggak salah ini dia nanyanya pas marketnya weekend kalau nggak salah. Jadi buat teman-teman yang belum paham, kalau weekend memang candlenya diem gitu ya. Terus untuk timing juga dia error pasti ada kalinya. Gitu. Oke, skip ya kalau yang itu nggak akan saya bahas detail. Untuk sinyal forex itu bisa juga nggak? Oke, nah ini banyak juga pertanyaan apakah IBO ini sorry ya, IBO ini yang saya maksud MT4 ya. MT4 indikator ini apakah bisa juga untuk sinyal forex? Bisa. Tapi baiknya ketika teman-teman mau terjun di forex, basicnya dulu deh pelajarin. Jangan jangan sampai seperti binari. Saya yakin semua yang start trading di binari itu pasti berawal dari strategi-strategi perpotongan. Misalnya ya dominannya perpotongan MACD lah, perpotongan EMA lah, apalah gitu. Yang bukan pada basicnya si harga atau candlestick tersebut gitu. Nah, ada candlestick, ada SNR, trendline, terus ada ya itu kan masuk price action yang selalu digunakan. Ada metode-metodenya juga atau mungkin ke pivot gitu. Nah, basicnya dulu deh gitu. Jadi kalau untuk forex basicnya dulu biar nggak kayak binary gitu ya. Gitu masuk ke basicnya dulu, udah basicnya bisa, teman-teman pasti paham kenapa indikator kita dibuat uh, maksudnya indikator ini bisa dibuat forex atau enggak. Teman-teman bisa jawab sendiri nanti pertanyaannya, karena di akhir pertanyaan kalau nggak salah ada member yang dia nanya sinyal kita keluar ketika tepat di area reversalnya Fibo gitu, untuk reversal ya gitu. Jadi basicnya teman-teman paham dulu deh. Kalau udah paham pertanyaan ini, saya bukan sekali dua kali, pertanyaannya banyak gitu. Dan dominan itu untuk scalping aja gitu, atau mungkin swing bisa, tergantung time frame gitu ya. Jadi disebut bisa bisa karena basicnya kan memang MT4 itu untuk forex, bukan untuk binary, tapi kita pergunain untuk binary. Jadi bisa, cuman karena basic binary itu scalping dan indikator kita dibuat itu untuk short term banget gitu. Jadi baiknya teman-teman pahami dulu basic. Oke, next ya. Selanjutnya adalah sebentar. Oke, record ya. Oke, selanjutnya adalah indikator ini bisa dipakai buat trading biasa juga nggak? Macam FBS di time frame H1. Maksudnya mungkin indikator ini bisa dibuat trading forex nggak? Bisa, seperti yang saya udah jawab tadi ya, bisa. Kalau trading itu sebenarnya begini. Trading di time frame berapapun itu bisa. M1, M5, M15, sampai H4, sampai daily, sampai weekly, sampai monthly itu bisa. Nah, makanya terbagilah pecah beberapa bukan metode apa namanya, beberapa masa. Maksudnya berapa arus itu. Ada yang tradingnya intraday dengan menggunakan ini forex ya, dengan menggunakan time frame besar gitu. Biasanya analisanya di monthly atau mungkin di weekly gitu, terus di daily gitu. Paling kecil paling di H4-an lah atau mungkin H1. Tapi nggak sampai ke H1, biasanya di H4 gitu. Dan beda lagi metodenya, itu beda-beda. Maksudnya analisanya tetap tapi hanya yang berbeda time frame gitu. Terus ada yang swing atau day trading yang di hari yang sama. Biasanya mereka di M30 paling kecil gitu kan, M15 juga bisa kadang-kadang, tapi biasanya dipakai sama scalping H1 atau H4. Turun lagi lebih kecil itu biasanya untuk scalping gitu ya. Jadi kayak M5, M15, M30. Begitu. Turun lagi di M1. M1 ini yang bisa dipakainya sama anak-anak binary gitu. Jadi trading ini kalau untuk masa time frame, semua time frame bisa ditradingkan, tergantung kapasitas Anda mampunya di mana, tingkat kesabaran Andanya di mana, dan balance-nya Anda berapa gitu. Karena tiap tiap arus itu, maksudnya bukan arus ya, apa? Tiap jalur itu beda-beda antara kekuatan balance, target profit, dan tingkat kesabarannya kita beda-beda. Atau khusus binary gitu, dijawabkan atau khusus binary. Ya udah saya jawab tadi ya, jadi nggak perlu saya jawab lagi. Apa indikatornya bisa dipakai di trading forex biasa? Udah dijawab.
Misal mau trading time frame 1 menit di forex biasa, bukan di binary, tapi pakai indikator agan tersebut. Bisa, tapi kalau trading forex di binary, di forex ya, di M1 itu berarti kan jatuhnya scalping. Nah, di mana scalping? Berarti teman-teman ada kondisi di mana sprint. Harus mengerti masalah sprint. Jadi kalau teman-teman ngambil target pipsnya di uh, time frame-nya mungkin di M15 atau M30 atau mungkin yang agak kecil dikit itu mungkin bisa. Tapi kalau semakin kecil, teman-teman juga harus perhatikan sprint sama dari blokernya seperti apa. Ya, begitu. Jadi kalau bisa time frame M1, dari aja saya nggak rekomendasiin M1, minimal M5. Jadi apalagi untuk forex ya, gitu. Karena teman-teman harus perhatikan sprint. Oke, next, selesai. Selanjutnya, kalau sideways, apakah bisa ini lebih ke MT4 ya? Kalau sideways, apakah bisa pakai template reversal? Bisa banget. Pakai reversalnya basic. Pakai reversal basic, ada panahnya X sama X plus panah, gitu. Saya MT4-nya nggak saya belum di copy pastein ya di sini, karena ini sorry ya PC-nya baru, jadi belum saya copy paste ke sini isinya. Jadi memang saya sekarang udah terbiasa tanpa apapun polos gitu ya. Tapi untuk pertanyaan seperti ini nanti saya jawab lagi. Seperti yang saya bilang kemarin, apakah saya masih pakai MT4 indikator? Kalau sekarang dominan enggak. Bukan berarti tidak work ya, bukan berarti tidak work. Tapi teman-teman pun sama. Kemarin saya sempat bahas di DC yang sebelumnya kan. Jadi ketika teman-teman dulu nih, saya nggak pede untuk open posisi di atas 20 mungkin sampai $50 tanpa MT4. Jadi kalau di HP itu saya biasanya ya OP-nya segitu-segitu. Tapi kalau mau OP-nya lebih besar, itu saya butuh keyakinan. Butuh tambahan konfirmasi ditambah dengan sinyalnya IBO MT4. Tapi seiring berjalannya waktu, teman-teman tahu alasannya kenapa indikator ini memberikan sinyal. Makanya saya bilang kan terkait basic, 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 basic gitu ya. Itu lama-lama teman-teman paham. Dan semakin teman-teman paham, tanpa indikator pun teman-teman bisa trading. Gitu. Jadi maksudnya saya tahu ini SNR, saya tahu ini key level, saya tahu ini bakal reversal, saya tahu ini bakal break, saya tahu struktur ini seperti apa, saya tahu spot-spot ini. Nah, lama-lama teman-teman paham. Ketika teman-teman open posisi tanpa MT4, tek gitu ya. Tahu-tahu teman-teman lihat MT4, ternyata si MT4 pun memberikan sinyal yang sama seperti analisa Anda. Wah, itu berarti teman-teman udah paham bagaimana indikator itu dibentuk. Oke ya. Oke, jadi kalau sideways bisa pakai template reversal, bisa banget. Pakainya yang basic ya. Kalau yang advance itu lebih ke tren besar. Kalau yang basic itu bisa ngedetect tren kecil. Maksudnya kayak BB, kayak bukan BlackBerry ya. Kayak Bollinger Band, dia bisa ketika naik ke atas dia tembus, dia naik ke atas dia reversal turun nyentuh bibir yang paling bawahnya itu. Bukan mid BB-nya apa namanya saya lupa. Yang lain di atasnya itu di luarnya itu dia ketika kena di reversal itu kondisinya kan sideways. Nah, si indikator basicnya ini, reversal basic ini bisa ngedetect juga area seperti di situ. Oke ya, itu untuk kondisi sideways. Nah, sideways di sini bukan sideways di M1. Maksudnya sideways di M1 itu kalau bentuknya kecil-kecil ya itu saya nggak rekomendasi untuk trading. Mending nggak usah deh. Nah, teman-teman malah nanti nyesek. Kita kan cari yang konsisten ya, bukan yang gede profit sehari di situ enggak. Gitu. Oke, selanjutnya ini pertanyaan kenapa saya masukin ada perbaruan nggak ya? Nah, ini saya tanya sama teman-teman juga ya. Karena banyak banget dari 500 member, mungkin sekarang 600 lah. Dari 600 member itu banyak banget yang mereka ini setelah bergabung muntaber, mundur tanpa berita, hilang begitu aja. Tapi 2 bulan 3 bulan kemudian itu datang lagi, nanya ada perbaruan nggak atau apa. Nah, memang biaya masuk di kita ini murah. Itu saya bilang sangat murah dibandingkan teman-teman kalau join di yang tempat lain lah. Gitu. Tapi kalau masalah keilmuan saya berani dibandingin sama yang lain. Saya lebih overall lagi. Lebih all out lah dalam menyampaikan apa yang saya bikin. Gitu. Dan masa edukasi ketika di sana support and resistance aja dibikin kelasnya,
dibikin kelas ulang, masalah price action dibikin edukasi berbayar tambahan. Maksudnya tambahan tuh ketika udah join nih, saya misalnya udah join teman-teman, terus saya bikin lagi nih kelas baru untuk bagian ini, saya bikin kelas baru untuk bagian ini. Kalau di kita tuh free. Cuman bedanya teman-teman harus memetain gitu. Memetain tuh karena saking free-nya dan materinya bejibun, jadi teman-teman mau nggak mau harus sering-sering baca, harus tahu info-infonya apa. Jadi saya minta tolonglah channel Ibo yang utama itu. Kalau grup chat boleh lah, teman-teman jarang dibuka nggak apa-apa lah, karena kan banyak gibah, banyak chat nggak jelas lah ya. Tapi kalau channel utama, tolong dipin lah di telegramnya, ya kan? Jadi kalau ada update apa nggak usah nanya ke saya gitu. Lihat aja di sana. Teman-teman bisa nanya di grupnya, ada update atau apa, seperti apa, gitu. Terus itu yang paling penting. Terus selanjutnya untuk masalah perbaruan, apakah nanti bakal ada perbaruan lagi? Enggak. Saya bilang untuk kedepannya tidak akan ada perbaruan lagi untuk MT4 indikator. Gitu. Karena saya bilang apa? Cukup. Jadi kalau di luar sana banyak yang update strategi, saya bilang cukup. Nggak usah teman-teman nyari strategi yang paling bagus. Nggak akan pernah ada. Yang ada teman-teman itu saldonya sideways. Di situ-situ aja. Ya kan? Oke lah, teman-teman sekarang punya balance 10 juta. Ikut kelas berbayar 2 juta, ya kan? Tek 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 tek, trading gitu kan, profit 2 juta. Berarti balance Anda jadi berapa? 12 juta. Anda udah bayar biaya pelatihan 2 juta. Selesai. Ya kan? Udah, tahu-tahu Anda loss lagi minus jadi 5 juta. Balance Anda 5 juta. Ikut lagi ini strategi yang baru. Gitu kan, Anda bayar lagi misalnya 2 juta, bisa duit 3 juta, tek 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 tek, dapatlah jadi 10 juta. Wah, senang banget duitnya 10 juta. Padahal ke overall berapa bulan tuh duit Anda tuh cuma segitu-gitu aja, nggak nambah nggak kurang, malah minus. Coba hitung, coba buka history. Makanya saya sering bilang kan kemarin, oh sorry, bukan sering bilang, pernah saya bilang, coba buka history akun Anda, terus hitung total deposit sama total withdraw berapa. Kalau di situ-situ aja udah, please, nggak usah cari sana sini, di sini aja udah, ubek-ubek aja. Kalau kurang paham, buka grup chat, tanya saya, tanya mungkin ada Pak Fikri atau lainnya, Om Indra, tag aja gitu. Oh iya, Pak Fikri, Om Indra dan lainnya itu salah satu admin dari apa, admin bukan salah satu ya, admin di kita itu yang tanpa pamrih bener-bener ngebantu. Jadi nggak ada biaya apapun yang diminta, bahkan saya kasih pun mereka nggak mau gitu. Mereka tulus buat ngebantu. Jadi teman-teman bisa tanya di grup untuk masalah keilmuan itu luar biasa. Jadi mereka ini alhamdulillah mau bantu support kita sampai sekarang. Oleh karena itu saya sangat intens banget sama mereka untuk masalah ketemu. Kita pernah ketemu kemarin, meet up bareng waktu ada news NFP di Subang. Kita maksudnya ada news NFP terus kita meet up di Subang gitu. Nah, di situ eh, kita udah saling kenal, saling dekat. Jadi saya paham karakternya seperti apa. Teman-teman juga admin juga paham karakter saya seperti apa. Gitu. Jadi kalau untuk ada pertanyaan bisa chat lah. Gitu ya. Nah, terus balik lagi untuk perbaharuan. Kenapa saya nggak akan ada perbaharuan? Karena saya pengen teman-teman paham basic gitu. Kalau teman-teman sudah paham masalah basic, contohnya begini. Teman-teman mau bikin mesin, satu mesin apa ya? Mesin pemotongan daging lah gitu ya, atau mungkin mesin pabrik lah begitu ya. Kalau teman-teman tahu denah struktur si mesinnya itu, teman-teman nggak akan nyari mesin terbaik gitu. Teman-teman tinggal ngotak-ngatik dikit struktur si mesinnya itu. Kan ada gambarnya tuh, gambar si mesin ketika mau dirancangan itu. Teman-teman tahu struktur rancangannya, struktur alasannya kenapa mesinnya ada di sini, sorry, pemotongnya ada di sebelah sini, kenapa misalnya ada mesinnya masuk ke sininya, terus tempat spotnya kenapa di sini, alur produksinya kenapa dari A ke B ke sini. Itu kalau teman-teman paham pemetaannya begitu, teman-teman nggak akan nyari mesin selanjutnya lagi yang lebih cepat gitu, paham nggak? Paling teman-teman upgrade, tapi teman-teman udah paham gitu struktur si ngebentuk mesin itu seperti ini. Jadi ketika teman-teman sudah paham struktur si mesin ini, oh si mesin ini bisa memproduksi atau menghasilkan misalnya potong daging gitu ya, bisa untuk menggiling kapasitas 1 ton nih per 10 jam.
Teman-teman pengen di-sort lagi nih, gimana caranya si mesin ini bisa menciptakan 5 ton dalam 10 jam. Sorry, dua kali lipat misalnya 20 ton dalam ada kan 10 ton ya misalnya, 20 ton dalam 5 jam, 10 jam. Misal ini kan misalnya. Nah, teman-teman otomatis karena tahu rancangannya, pasti teman-teman tinggal menambahkan atau mungkin menambah mesin baru atau seperti apa. Tapi eh, pada akhirnya teman-teman berada di tempat yang dengan struktur mesin yang sama gitu. Kalaupun ditambahkan dengan ini pemotongannya harus lebih tajam, ininya harus tambahin lagi gearnya atau seperti apanya, teman-teman nggak keluar jalur gitu, masih di situ-situ aja dan ngoprek di situ gitu. Dan itu yang akhirnya teman-teman bisa konsisten. Begitu. Mau itu dimanapun, mau itu di binari, mau itu di forex, mau itu di saham, teman-teman kalau paham basic, insya Allah nggak akan mengkhianati lah gitu. Nah, kenapa saya bilang begini? Karena kalau teman-teman scroll channel utama tuh, scroll aja ke atas tuh paling banyak itu banyak banget materi-materi yang pernah saya pelajari. Saya join, saya simpen di channel, saya join, saya simpen di channel, saya join, saya simpen di channel, saya bayar sana, simpen di channel terus, saya ngobak-ngobak dan pada akhir tetap saya balik ke basic. Saya kuasai price action. Baru di situ saya bisa konsisten. Gitu ya. Oke. Oke, next ya. Nanti kepanjangan malah cerita. Ya mau tanya nih, kalau punya saya FBS-nya tuh waktunya telat 4 jaman, kira-kira kenapa ya? Telat gimana? Kayaknya nggak telat deh. Kalau telat 4 jam itu karena beda waktu kali, beda waktu teman-teman sama server di sana. Yang penting tuh waktu candlenya itu pergerakannya sama kayak OT atau binomo atau apa. Nah, jadi geraknya candle satu dengan olive trade misalnya atau dengan binomo tuh sama. Udah simpelnya segitu aja, nggak usah terlalu ribet-ribet deh. Oke ya, next. Maaf Mas Andra, apakah ini bacaan revisi dari pembacaan sinyal? Ini sih Ellen May. Emang saya punya ya? Ininya Ellen May. Psikologi pasar dapat diandalkan untuk membantu memprediksi pergerakan pasar, mengambil keputusan untuk melepaskan sahamnya. Buyback, pola tertentu, flag candle, inverted head, shoulder, double bottom, berhasil bawahnya akan jatuh sampai ke atas target. Belajar mengenai pola candle grafik, belajar menarik trend dari supportingnya. Seminar. Maaf Anda, ini apakah bacaan revisi dari pembacaan sinyal? Enggak deh, saya nggak pernah ada sambungannya ke situ. Itu hanya bacaan teman-teman aja. Jadi kalau saya sering baca, saya juga share situ biar teman-teman baca juga. Mas Sandra mau tanya apakah sampean buka private untuk trade? Nah, ini banyak banget yang PM. Apakah saya buka private? Apakah saya buka kelas tambahan VIP? Itu saya bilang nggak ada. Sampai saat ini saya belum sih. Mungkin tapi juga kayaknya nggak akan ada. Belum ada niatan untuk buka kelas tambahan atau private khusus sama saya untuk masalah edukasi gitu. Karena saya orangnya tidak mau menjanjikan sesuatu gitu. Teman-teman gabung di Ebo itu dengan membeli strategi MT4, betul nggak? Dan di dalamnya ada grup. Selesai. Saya nggak ada hutang sama teman-teman. Uh, yang ada adalah kayak saya pengen nih ngasih materi yang bagus buat member, saya pengen nih ngarahin member ini jadi lebih baik, saya pengen nih member bisa berada di jalan yang tepat lah gitu biar nggak tersesat jauh sana sini gitu. Itu kan jadi ke saya juga nggak ada beban gitu, paham ya gitu. Jadi kalau private berarti Anda memberi waktu saya dan saya harus meluangkan bener-bener waktu saya sama Anda. Dan takutnya itu saya tidak bisa sesuai dengan ekspektasi teman-teman dari segi masalah waktu, dari segi mungkin hasilnya juga gitu. Karena kan market juga tidak seperti selalu yang kita harapkan. Saya juga kadang ada lossnya, ada profitnya, tapi saya lebih ke overall aja. Overallnya masih profit atau loss. Udah gitu aja simple. Jadi kalau masalah private, saya nggak buka private. Cuman kadang saya intens dengan beberapa orang. Itu yang sering intens ini karena orangnya tuh sering nanya, jadi saya apal orangnya yang mana aja. Kayak kalau yang sekarang lagi, kalau dulu kan ada si Jens, terus ada siapa saya lupa, banyak banget dulu. Cuma kan orang seiring waktu orang tuh berganti. Kalau sekarang yang
banyak banget, ada Pak Ferry. Ini member ya di luar admin yang memang sampai sekarang nih masih chat. Ada Pak Ferry, terus ada Sani. Sani inget saya, soalnya dia pernah nemenin saya Discord ketika nyetirin mobil dari Majalengka ke Bogor ibu saya sampai jam 3 subuh dia nemenin saya itu. Makanya saya inget nemenin lewat voice, lewat Discord gitu. Sani terus banyak lah, banyak gitu. Kalau sekarang ada Janes gitu yang lagi intens, terus Abdul Wahid, siapa banyak lah gitu. Jadi saya karena saya hafal, jadi kalau ada pertanyaan saya pasti oh ini sih ini ya paling begitu aja sih gitu. Tapi nggak maksudnya nggak melupain yang lain juga. Cuman kalau saya mah kalau ditanya saya jawab, kalau nggak ditanya ya ngapain saya jawab apa yang mau saya jawab gitu ya. Jadi kalau mau intens dengan saya, mau private dengan saya, yang ngasih pertanyaan-pertanyaan yang sesering mungkin dan usahain private gitu. Apakah saya nerima telepon? Enggak juga. Gitu. Itu kalau saya lagi senggang aja. Makanya saya ya teman-teman paham lah. Kalau saya lagi Discord coba masuk ke sana. Kalau dia lagi Discord langsung maksudnya luangin waktu lah gitu. Terus kalau saya suruh buka voice, buka aja. Jangan malu-malu buka, tanya-tanya langsung gitu. Karena saya kadang juga ya member kan bukan 10-20 ya, hampir 600 sekarang. Jadi untuk memilih siapa yang bisa saya pegang juga nggak bisa seperti itu gitu. Jadi kalau balik lagi kalau untuk buka private masih pikir-pikir dan kayaknya enggak deh gitu. Karena saya takut jadi beban. Walaupun uangnya menggiurkan, tapi saya nggak mau. Karena ada salah satu member juga yang sempat dulu ke saya. Udah deh, saya coba bayar Mas Andra aja $100 sehari, tapi tolong kasih saya sinyal untuk trading. Itu saya tolak. Saya tolak mentah-mentah. Karena bukan masalah uangnya gitu. Kalau masalah uang, kalau kalau apapun semuanya bisa dibeli dengan uang, ya yang nggak gitu juga sih sebenarnya. Memang uang bisa beli segalanya, tapi bukan berarti dengan uang itu bisa ngebeli satu prinsip seseorang gitu. Nggak bisa seperti itu juga. Oke ya, next. Nah ini si Sani nih baru ini muncul. Ini swing ya Pak? Swing high, swing low. Kalau salah mohon koreksi ya Pak Andra. Untuk sementara cuma main demo karena PC-nya kumat. Harddisknya rusak ya kemarin dia ngechat. Parah jadi belum bisa pakai software Ibo. Bukan software ya indikator. Cuma bisa lihat ulang video basic yang Pak Anda kirim ke saya dari grup aja lah Pak untuk sementara. Ya udahlah, kuasai basic aja dulu. Gitu. Ini swing high, swing low. Nah, ini swing low. Swing low itu di bawah ya. Kalau high itu di atas. High di atas, low di bawah. Ini gitu doang. Nah, kondisinya kan berarti dia OP-nya di sini. Nah, di sini alasannya apa? Kalau di sini kalau saya lihat ini tidak ada alasan. Tapi nggak tahu kalau dia alasannya di M5 ya. Biasanya di sini udah terjadi mau swing terus ini jadinya sumbu. Jadi sumbu sumbu panjang banget. Jadi biasanya jadi begini nih. Di M5-nya tuh jadinya sumbu begini. Ini hijau ya, bukan merah ya. Jadi biasanya jadinya begini nih. Nah, gini. Nah, terus ini candle ini biasanya mau ngebentuk lagi candle yang begini. Gitu dan ini mau up. Gitu. Mau up ya. Gitu. Jadi ini biasanya jadi sumbu. Nah, berarti dia alasannya opennya kan di sini. Karena candle yang di sebelah sini. Nah, oh, kalau enggak dia alasannya karena ini key level. Begitu. Ini swing low, ya ini swing. Ini melebihi yang ini. Engulfing juga bisa. Engulfing biasanya juga pada time frame lebih besarnya itu jadinya sumbu begini ya. Jadi pin bar. Oke, next ya. Nah, ini saya lagi coba di demo, Pak. Ajaran tarik garis horizontal. Oh, ajarin garis tarik horizontal, Pak. Garis key level kalau nggak salah ya namanya. Oke, kemarin saya udah bahas di yang forex ya. Di yang video forex kemarin. Karena untuk forex kemarin itu bener-bener kita harus paham
detail dan deep itu tentang key level. Jadi teman-teman bisa simak video yang sebelumnya, kan ada 3 record nih. Ada 3 record ya. Jadi dari pertama di Ibo sampai sekarang itu materi yang saya record yang benar-benar durasinya lebih dari 1 jam itu cuma ada 3 mungkin. Yang pertama video tentang basic trading itu ketika kita record di Discord. Yang kedua kemarin tentang metode scalping dengan Fibonacci. Untuk forex juga bisa pakai buat binary, dan yang ketiga ini yang lagi di record. Jadi ada 3. Jadi kalau untuk masalah penarikan key level itu bisa cek video yang kedua yang kemarin gitu. Jadi key level bukan hanya sekedar support dan resisten, paham ya? Jadi key level itu ada support dan ada resisten di dalamnya. Pernah terjadi SBR atau RBS di dalamnya. Support become resist, resist become support gitu. Jadi itu key level di dalamnya. Oke, kita lanjut. Itu di basic saya jelasin. Kalau untuk penarikan horizontal line di sana juga sama. Jadi nggak perlu saya jawab di sini ya. Pak, arti dari exit buy ini apa ya? Nah, ini juga ada pertanyaan yang sering dijawab. Sering ditanyain. Jadi di alert ini ada namanya exit buy dan exit sell. Sebentar. Pain. Jadi market itu bergeraknya kan begini ya. Naik gini, set set gitu. Nah, di sini muncul sinyal sell. Di sini muncul sinyal sell misalnya. Panah nih ceritanya. Aduh, salah. Ngapain ya? Ini udah ada panah di sini, ngapain saya begitu? Nih, di sini muncul panah, sell. Ini untuk forex, gitu ya. Jadi di sini ada sinyal sell. Oke. Nah, setelah di sini, di selanjutnya lagi, harganya mulai turun. Itu kan muncul sell nih. Nah, muncul sell. Nah, di sini harga udah mulai terbentuk, mulai sideways, mulai ranking, dan ada di area biasanya tuh di area sini, di area support nih, udah di sini nih, di support. Nah, ketika di sini sebelum nanti ada sinyal buy, di sini, ya kan? Biasanya itu bakal muncul namanya sinyal exit sell, keluar dari sell. Karena kalau di forex itu kita di sini sell, otomatis kita kan open posisi sell di sini. Terus dia turun sekian pips, sekian pips, sekian pips. Nah, ketika di sini ada pergerakan mau naik, otomatis si indikator itu memberikan sinyal bahwa tolong di exit aja, di close aja, kita out aja deh. Soalnya ada tanda-tanda mau up nih. Setelah ada tanda-tanda exit sell, exit sell di sini, muncul biasanya langsung sinyal buy. Berarti di sini akan terjadi kenaikan harga lagi seperti ini. Begitu. Karena kan kalau begini sama aja. Kita kan open posisi di sini, masa close di sini? Kita kan nyari sell di sini, berarti close di bawah. Begitu ya. Itu untuk forex. Itu adanya di reversal, di mode reversal. Oke, kita close. Itu ya. Sama itu maksudnya apa? Itu crossing down, crossing up. Jadi itu stochastic. Jadi stochastic kan bentuknya begini ya. Kalau stochastic. Ya, kalau di sini dia ada crossing set. Nah, ini crossing down. Itu ketika kondisinya memang lagi crossing. Begitu. Jadi lebih ke crossing aja. Gitu. Itu juga bukan sinyal untuk open posisi. Gitu ya. Kalau open posisi lebih ke yang buy sell aja. Itu hanya untuk peringatan kita tahu bahwa akan ada pergantian tren. Gitu. Strong sell. Nah, kalau strong sell ya sell. Kalau strong buy ya buy gitu. Tapi kalau misalnya lebih dari kalau misalnya ada exit atau buy itu begitu. Contoh kayak begini nih, exit buy, exit buy, exit buy, exit buy. Nah, berarti ada sinyal di mana kondisi mau turun nih. Contoh di sini ya, lihat nih. Ini sinyal down, ya kan? Jadi harga bakal Oke, ini sinyal down. Berarti ini kan exit buy. Berarti kita kondisinya buy di sini. Dan harganya lagi naik ke sini nih. Ya kan? Bener nggak? Buy. Nah, buy. Terus muncul di sini crossing sinyal down, stochastic. Berarti kalau stochastic itu berarti begini ya. Stochastic berarti begini.
dan stasi kiri udah mulai crossing, dia mau ke sini mau ke bawah gitu kan, atau ini udah crossing begini. Nah biasanya di kondisi begini muncul sinyal stochastic sinyal down crossing. Nah ketika harga udah di sini berarti kan dia udah dalam peak peak tuh, jadi mungkin kondisinya udah di area level sini, di area SND atau mungkin ya level resisten. Di sini muncullah exit buy. Untuk apa? Close kita, posisi buy-nya ini kita close karena di sini akan terjadi uh, penurunan gitu, bakal terjadi penurunan. Di sini ada exit buy, exit buy, exit buy, exit buy 3 4 5. Oh, banyak kan. Suruh exit 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 nih. Terus muncullah juga sama bearish divergent. Oh, di sini ternyata terjadi divergent. Divergent biasanya begini. Stochasticnya begini, bearish divergent. Nah, stochasticnya begini, bearish. Tapi harganya di sini biasanya kondisinya begini. Nah, jadi harganya begini, ininya begini. Nah, ini minta close, minta close, minta close gitu. Karena ini bakal turun nih. Kamu kalau buy di sini, nanti close di sini nanti harga kamu ya BEP jadinya kan gitu. Begitu ya. Itu untuk forex sebenarnya sih, untuk forex. Gitu. Untuk exit buy. Apakah bisa open posisi di binary exit buy? Nggak usah. Itu teman-teman fokus ke yang sell-sell aja. Oke, gitu. Lanjut. Minor buy or exit sell sama. Minor buy, bukan major ya, minor. Jadi ada kemungkinan kecil akan mau naik nih. Buy itu kan berarti naik, mau up. Berarti ada kemungkinan untuk up. Berarti exit sell atau close deh posisi sell kalian. Begitu. Oke, next. Boleh minta gambar penjelasan tentang candlestick pembalikan arah atau penerusan, Mas? Apa nih? Minta gambar penjelasan tentang candlestick pembalikan arah atau penerusan. Kalau candlestick itu jatuhnya kan ke pola ya. Jadi kalau gambar-gambar banyak banget di grup yang VIP itu ada gambar banyak banget tentang pola candlestick, shooting star, terus evening star, terus morning star, engulfing, mother candle dan lain-lain itu banyak banget gitu. Tapi kalau untuk masalah candlestick itu kita ada dibahas di basic. Jadi kalau untuk basic ini daripada saya bahas di sini, balik aja ke basic. Karena kalau untuk candlestick kita fokusnya hanya close candle, ya kan? Close candle. Jadi ini apakah bakal pembalikan arah atau penerusan? Fokusnya ke candlestick. Apakah itu rejection atau ternyata dia close-nya di atas atau di bawah support yang sudah kita bikin, begitu. Aku bingung OP-nya yang masih penerusan atau sudah pembalikan arah. Ya berarti basicnya dulu dikuasain, ya kan? Hmm. Nah, contoh kita kita pairnya pair yang apa aja lah ya. Oke, jadi dia bingung ini apakah pembalikan arah atau ini akan terjadi penerusan. Kuncinya adalah balik ke candlestick. Asal teman-teman tahu itu adalah areanya area mana. Ini kan supportnya di sini. Nah, ini key level. Key level ada support dari sini. Pembalikan arah ini. Sorry. Ini yang disebut kondisi rejection, mereject area key level. Berarti otomatis ada pembalikan arah. Tapi kalau candlesticknya ini, makanya itu kunci sabar. Kalau ternyata sampai close 5 menit ke depan candlenya begini, teman-teman bisa follow sell atau mungkin di sini juga bisa, di sini juga bisa. Sama aja kan? Bener nggak? Atau seperti ini juga sama. Tapi kalau ini kan terlalu bawah, sebenarnya nggak akan dia muncul di sini. Pasti dia naik dulu. Gitu. Jadi kalau teman-teman ini ternyata reject di sini dan teman-teman open posisi di sini, biasanya sih kondisinya bakal di sini lagi. Jadi kalau kalau mau di binari ya, kalau di binari itu harus tepat. Tepatnya open posisi kita baiknya di area yang tepat, seperti key level mungkin di sini, di pucuk di sini, atau dengan pembentukan candlestick yang tepat juga. Seperti ini. Nah, contoh misalnya ini break, dia kan penerusan ke bawah. Ya kita sabar dulu. Kalau ternyata di sini rejection, kita open 5 menit kan masih profit. Walaupun candlenya begini, ini tipis tapi profit.
Tapi ketika candlenya begini, kita tunggu dulu nih konfirmasi, karena ini bisa jadi rejection bakal turun. Tunggu, ternyata dia break. Ketika break, teman-teman bisa open sell. Begitu. Nah, ketika naik lagi sentuhan pertama di sini kan, ketika menyentuh lagi, teman-teman bisa OP reversal. Karena biasanya setelah break sentuhan pertama itu namanya break dan retest atau pullback yang sering saya pakai. Sering banget saya pakai. Mau di forex atau di binary. Begitu. Jadi kalau masalah tahu penerusan atau enggak, teman-teman bisa fokusnya ke candlestick kalau di binary. Kalau di forex bisa fokusnya ke pattern, pattern. Nah, contoh kayak ini kan pattern ya. Nah, contohnya begini, ini pattern. Kalau dulu saya bilangnya ini mobil-mobilan terbalik. Ini kan pattern penerusan ya. Bisa dibilang juga ini bearish flag, ya kan? Jadi ini impuls turun dan dia koreksi membentuk di sini area pullback, tek, dan di sini juga bakal turun seperti ini. Nah, bentuknya polanya seperti ini. Gitu. Jadi kalau pattern banyak, pattern penerusan atau pattern reversal. Gitu. Nah, lebih telitinya ke mungkin lebih pahamnya ke pattern. Begitu ya. Contoh kayak ini kan kepala naga nih yang sering saya bilang. Kalau muncul kepala naga di area lagi muncak begini, jangan sekali-kali teman-teman maksa untuk sell. Sliding yang ada ini coba lihat, naik lagi, ini juga sama, ini juga sama, kepala naga semua nih. Gitu, ini juga sama kondisinya kan, keseret terus, ini juga sama. Gitu, jadi kalau lagi trend up muncul, lagi trend kuat ke atas gitu dan muncul kepala naga, ya teman-teman follow. Tapi ya namanya juga trend up, biasanya ya kondisinya lagi up. Oke, awas aku belum paham pembacaan candlestick penembusan ketika sudah menyentuh garis NSNR. Ini cek video yang basic ya, video yang kedua. Oke, next. Assalamualaikum Kang, Anda tutup duka cita ya Kang. Punten Kang, mau bertanya soal deposit. Selain keamanan, alasan apa Kang Anda memilih Skrill untuk depo apa aja ya Kang? Soalnya kan kena potongan tuh sama kursnya berbeda dari internet banking atau via doku. Saya mau depo Kang 30. Kalau via Skrill bisa dibedakan ya? Bisa. WD-nya bisa ke rekening sendiri entah atau bisa jual ke Kang lagi atau bagaimana? Kalau oke, saya jawab satu-satu ya. Ini pertanyaannya berkali-kali nih. Oke, yang pertama alasan kenapa saya pilih Skrill ya karena kalau saya pribadi biar misah gitu antara rekening sama sama Skrill itu bukan dijual terpisah. Oke, sebentar ya. Saya pause dulu. Sebentar. Oke, lanjut ya. Tadi pertanyaan kan apa alasannya saya milih Skrill. Nah, kenapa saya pilih Skrill? Jauh-jauh hari saya pilih Skrill karena ini pasan pertanyaannya udah sering saya jawab di grup chat. Jadi saya ini nggak terlalu suka pakai internet banking di maksudnya untuk kayak broker-broker begitu ya. Karena kan yang saya dulu saya pernah pakai internet banking. Cuman ada kondisi di mana mereka ini minta username sama password dan itu bukan websitenya si BCA atau mungkin si Mandirinya gitu. Jadi saya aja nggak berani sampai sekarang kecuali memang dia ini ngirim minta kayak virtual accountnya dia minta terus kita transfer atau terkonfirmasi, itu baru saya percaya gitu. Tapi kalau saya harus nginput username sama password saya di tempat lain yang selain pada tempatnya, itu saya nggak berani. Makanya saya milih Skrill gitu. Apakah Skrill juga beresiko? Ya bisa aja, karena banyak juga kejadian yang skillnya ke hold gitu. Nah, biasanya itu karena lupa password. Jadi, kalau pakai Skrill atau e-wallet yang lain, pastiin passwordnya itu bener-bener disimpan dan itu jangan pernah lupa. Karena sekalinya lupa itu ribet banget. Gitu. Bahkan ada yang sampai ke hold itu lama. Kayak PayPal juga sama. Begitu. Nah, soalnya kan potongan sama kursnya berbeda. Nah, ini terus termasuk juga sama kurs. Jadi, maksud saya kan nggak mau nyimpen dana di broker ya. Jadi kalau misalnya kita deposit misalnya 50 atau 100 atau mungkin 200, kita putar-putar di sana, nanti kita tarik lagi ke Skrill, tarik lagi, dan itu masih bentuknya dolar gitu. Paham ya? Jadi
depo terus puter-puter lagi. Jadi kalau balik lagi sekarang, kalau ditanya saya pribadi kapan terakhir saya deposit Skrill pakai rupiah, itu kapan ya, lama banget gitu. Jadi sekarang saya udah nggak pernah lagi deposit IDR ke Skrill, karena terus aja diputar tuh yang di Skrill, keluar masuk, mau itu ke forex mau ke binary, itu saya diputer-puter puter-puter gitu. Paling saya WD aja gitu. Nah, untuk WD sendiri biasanya saya jual jual ke agen, nggak ke agen sih, ke seller. Memang ada seller di Tokopedia itu saya nemu, terus kita sering WA-WA-an, dan dia juga sama trader ternyata gitu. Jadi saya sering jual ke dia gitu. Dia suka nanya kan ke saya, ada stok nggak, dibilang gitu. Apa namanya, mau jual nggak, saya ada stok nih, baru saya jual, paling begitu. Dan saya jual pun nggak pernah sampai nguras. Biasanya saya jual paling hanya untuk sesekali, kalau orang butuh lah, kasarnya begitu, atau pas di akhir bulan, sebulan sekali begitu ya. Nah, jadi baiknya bebas, kalau itu mau pakai internet banking kayak mau pakai doku terserah. Mau pakai doku ya bolak balik ada kurs, ya itu ya resiko gitu. Kalau saya kan dikumpulin aja terus sebulan atau seminggu, nanti baru WD gitu, sekiranya perlu baru di WD. Kalau bisa beli, bisa, nanti PM aja ke saya. Sistemnya ya nanti kirim aja email ke saya gitu, nanti transfer ke rekening saya, nanti saya kirim bentuk apa namanya, bentuk bentuk USD-nya gitu ke apa, akun Skrillnya teman-teman. Saya pasti juga akun ini bisa diverifikasi gitu. Biar suatu hari kalau mau jual ke saya kan harus transfer Skrill tuh Skrill. Tapi kalau teman-teman belum terverifikasi Skrillnya, itu fee-nya lumayan gitu. Jadi teman-teman pastiin akun Skrillnya udah verifikasi, upload foto lah kayak begitu-begitu, ikutin aja, nggak usah apa namanya, nggak usah ngikut ribet gitu ya, ikutin aja prosedurnya gimana. WD bisa ke rekening sendiri tak, atau bisa jual ke akang lagi, atau bagaimana? Ya kalau WD mah ke rekening sendiri bisa, tapi biasanya 3 harian, 3 harian gitu. Kalau jual ke saya, kalau itu pun ke saya lagi memang ada stoknya ya. Kalau misalnya memang besar, kalau mau jual ke saya bilang-bilang dulu gitu ya. Saya samain aja sama kursnya kalau kalian tarik ke bank, karena biasanya tarik ke bank itu kursnya lebih tinggi dibandingkan teman-teman jual ke seller. Bedanya kalau ke bank itu lama gitu, bisa 3 harian, bisa 4 harian malah lebih gitu. Tapi kalau ke seller cepet tuh, ya kayak kita transfer aja gimana. Cuma beda 200, bisa beda 200 sampai 300 rupiah sih, nggak sampai beda sampai gope biasanya. Jadi nggak jauh-jauh amat ya, mending saya cepet-cepet aja deh kayak begitu. Oke ya, next. Nah, ini yang oke, next. Dari Yulianto SAG. Saya kalau di Binjari jujur sudah sangat susah konsen karena kesibukan pekerjaan, dan kalau di rumah kesibukan dengan anak. Saya pernah loss 80% dari saldo karena anak pencet-pencet laptop. Sekarang saya berupaya beralih ke bot binari. Waduh, bot binari Mi ya. Apakah trading dengan forex saya melakukan trading dengan kesibukan saya ini? Bilang gitu. Oke, kalau bot binary.me itu saya sering, bukan sering, saya dulu pernah ngubek-ngubek. Binary.me ini pernah saya ngubek-ngubek pakai MT5, pernah pakai codingan botnya, pernah saya hunting-hunting dulu bot risk and fall-nya, mau yang apa namanya? Duh, yang muter tuh apa ya? Yang kayak kayak apa namanya? Kayak puteran angka gitu tuh ya, ya kayak nomor togel begitulah ya. Jadi kita ngacak-ngacak nomor gitu ya, ya begitulah. Saya menjauh dari binary salah satunya karena ini udah di luar dari analisa gitu. Jadi sesuatu hal yang sama sekali tidak tidak kita analisa secara logika gitu. Jadi analisanya udah kayak gambling banget. Itu makanya saya nggak pakai binary lagi. Kecuali kalau misalnya raise and fall atau masih bentuknya charting, kita bikin pemetaan, itu saya masih masih coba-coba lah. Tapi kalau udah ujung-ujungnya pakai buat binary mi yang apa namanya, saya apa ya namanya, dis apa, aduh lupa saya namanya, ya itu saya udah nggak pernah lagi, itu nggak mau. Ya begitulah, karena ya apa bedanya kayak kita nebak-nebak angka, ini bakal kemana, setelah ini bakal ke sini, setelah ini bakal ke sini kan.
Itu bukan analisa yang benar gitu. Kalau mau pakai buat pintar ini ya silakan aja, cuma kalau saya pribadi udah nggak pakai gitu. Apakah forex saya bisa melakukan trading dengan kesibukan saya? Nah, kalau forex sendiri untuk teman-teman yang baru, jangan coba-coba untuk eksekusi langsung. Kalau teman-teman memang belum paham analisanya, belum paham apa, kecuali kalau teman-teman eh, ini untuk scalping ya. Kalau untuk scalping karena kan dia pakai lot besar, jadi baiknya teman-teman minimalisir tingkat floating, minimalisir tingkat ya floating sih intinya. Jadi OP lah di spot yang benar. Dan nah, cara OP di spot yang benar ya otomatis dengan pending order. PO. Jadi misalnya teman-teman pagi-pagi bikin plan, terus kayak bisa begini nih ya. Bikin plan misalnya begini. Kita tahu harga udah menyentuh ke sini. Teman-teman tinggal set sell limit di sini dan ngambil 10 pip misalnya. Kita 10 pip. Oke, misalnya kita open posisinya sell 10 pip di sini. Ini 16 pip ya. Kita ambil 10 pip. Berarti sekitar segini. Kita SL-nya 10 pip. SL-nya juga 10 pip. Nah, seperti ini. Jadi misalnya teman-teman kondisinya harganya misalnya lagi di sini ya, belum ada. Lagi di sini, udah di bawah terus teman-teman tahu nih, ini misalnya harga bakal break di sini nih. Bakal retest di sini. Biasanya ini key level ini area Fibo deh. Coba kita cek pakai Fibo. Betul nggak ini area Fibo? Retracement. Nah, betul. Di 50 ya. Biasanya dia break 50. Nah, di sini. Ini kan area Fibo dan key level. Teman-teman bisa pasang sell limit di sini PO. Untuk ambil 10 pip doang aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, di sini. Dan ini kan 5 menit. 1 2 3 4 5 6 7 7 candle. Berarti sekitar 35 menit. Berarti setengah jam kemudian baru ke hit gitu. Dan untuk ambil 10 pip dan ini TP kan hit 10 pip di sini. Selesai. Dan itu bisa dikerjain pagi, mungkin siangnya atau sorenya atau mungkin malamnya baru ke hit. Selesai. Tapi kita juga harus siap resiko dong. Kita meresikokan misalnya 0,1 ya, OP-nya 0,1 nih karena scalping. Kita TP bisa dapat $10, tapi kita juga meresikokan $10 kalau loss. Kalau ternyata di sini memang tidak sesuai analisa kita dan ternyata dia break ke atas, ya berarti kita loss $10. Kalau opit kita opit $10. Tapi kenapa saya berani nyaris yang ribetnya 1:1? Maksudnya di sini 10 pip, di sini 10 pip gitu ya. Karena win rate-nya bagus. Ini tentang Fibo ini, cek video yang kemarin gitu. Nanti saya balik lagi ke sana lagi bahasnya. Oke, gitu ya. Jadi kalau buat forex bisa. Justru kalau misalnya teman-teman sibuk mending di forex deh kalau kata saya. Oke, sorry ya. Lanjut. Lalu selanjutnya ini ada pertanyaannya. Ya maaf makannya ya maaf ganggu makan mau makannya. Sayanya lagi makan tadi saya balas. Kali aja ada kelas VIP yang nggak apa-apa saya nambah biar jelas. Udah saya jawab tadi ya kalau untuk masalah kelas VIP. Jadi sebenarnya sih tanpa harus teman-teman bayar juga saya coba all out banget kalau masalah edukasi. Asal teman-temannya mampu ngikutin lah. Terus jangan malu untuk bertanya. Oke, next ya. Selamat malam Hasanara, mohon izin bertanya. Hari ini saya melakukan trading di Binomo. Saya melihat pergerakan candle di Binomo dengan FBS MT4 nya sangat berbeda sekali, tidak seperti hari kemarin pada saat memakai FBS. Pertanyaannya, apakah ada settingan seperti waktu atau settingan lainnya sebelum melakukan trading? Izin Mas Anda, saya untuk tanya settingan menit. Mas baiknya menang setting berapa supaya? Oke, jadi memang sebenarnya itu kan kita pakainya MT4 ya, forex. Jadi jangankan antara MT4 dengan binari, sesama MT4 dari beda broker pun itu kadang pergerakannya beda, bahkan candlenya pun beda gitu ya. Bukan pergerakannya, ini candlenya bentuknya itu beda banget. Memang seperti itu dan itu hal yang lumrah, bukan hal yang aneh, dan teman-teman harus bisa memaklumi itu. Jadi saya tidak bisa ngasih solusi yang memang harus seperti setting ulang atau apa benar-benar plug sama, itu nggak bisa seperti itu gitu. Beda broker pun itu memang antara broker
marketnya beda gitu. Gitu ya, itu yang paling harus teman-teman pahami. Nah, untuk meminimalisirnya seperti apa? Minimal kita jangan pakai time frame M1 karena M1 itu pergerakannya ya sangat luar biasa, beda lah gitu sebenarnya. Makanya saya bilang kenapa Harris kalau kita fokus untuk terus di M1. Ya, makanya baiknya teman-teman selalu di M5 biar long term, biar kepake analisanya long term, biar tradingnya bisa menghasilkannya lama. Begitu. Maksudnya bukan lama, maksudnya bisa bertahan lama lah tradingnya. M1 teman-teman bisa dapat hasil cepat tapi nggak bisa lama. Jadi minimal di settingnya analisanya di M5. Ini kayak begini kan di M5. Candlenya begini tapi di M5. Mau di binari mau di sana di forex mau di binari khusus binari ya, mau di binari biasain tradingnya di M5 aja, MT4 juga di M5, dan kita dipaksa untuk sabar. Jadi kalau trading itu memang harus sabar, jangan gerasa kerusuk gitu. Terus settingan menit ya itu udah saya jawab ya, jadi 5 aja, jangan di M1 gitu. Kalaupun beda bener-bener plek beda, kita balik lagi. Kalau beda plek, jangan risau, jangan galau, pastiin teman-teman bisa trading secara basic. Jadi tanpa MT4 pun teman-teman tahu analisanya. Begitu. Jadi saya minta walaupun teman-teman punya indikator yang dahsyat di IBO ini kasarnya, tapi teman-teman jangan sampai terlalu bergantung, bahkan mentuhankan itu untuk trading, nggak mempelajari tentang basic ya. Jadi tetap basic yang harus dikuasai. Ini udah nih. Roni, kalau forex bisa pakai template yang mana bang? Forex baiknya pakai yang reversal basic atau reversal advance itu ya. Itu kalau untuk forex. Apakah bisa pakai follow trend? Kalau follow trend itu ngebacanya lebih ke satu candle dua candlestick ke depan ya gitu. Nah, makanya kalau untuk trend, karena kan biasa kita OP untuk forex itu kan ngajak pipsnya tinggi kalau untuk swing atau mungkin day trading, jadi biasain pakainya yang reversal aja gitu. Nah, poin-poin diperhatikannya ya balik lagi SND, key level, pokoknya price action lah, nggak jauh dari situ. Yang udah saya bahas basic ya. Oke, next. Gan mau tanya, kalau masih loss di kompensasi pertama, apakah masuk lanjut ke kompensasi level 2? Sebentar. Kalau untuk kompensasi udah sering saya bilang ya, di video yang basic juga saya sampaikan. Jadi bagaimana kita manage dana kita dengan minimalisir resiko. Maksudnya minimalisir resiko itu tidak mengeluarkan nominal besar dalam satu open posisi atau satu spot open posisi. Jadi kalau teman-teman start dari $5, biasanya open posisinya mungkin bisa $2, $2, $2, $6 ya, tapi di spot yang berbeda. Misalnya seperti ini. Di sini misalnya teman-teman sell di sini. Dia naik lagi dikit di sini, sellnya misalnya 10 menit ya sampai ke sini. Sell 10 menit, naik lagi dikit sell, naik lagi dikit sell. Ketika memang di areanya seperti ini, makanya kita berani gitu. Set ya udah seperti itu. Jadi kalaupun sliding tidak tiga-tiganya kena. Kalaupun tiga-tiganya kena, bisa kita lakukan kompensasi. Tapi kalau untuk kompensasi, yang saya sering bilang, ketika masuk level 2 itu masih biasa aja. Teman-teman misalnya start dari $5, entah itu $5 langsung atau $5 dipecah kayak tadi ya, dan naik misalnya ke $10, atau mungkin dari 5 bisa ke $6 dulu mungkin buat balikin yang tadi. Jadi dari 5 nggak langsung ke 10, 5 ke 6 biar nanti kalau atau ke $7 biar nanti bisa recovery yang lossnya 5, jadi masih BEP jatuhnya. BEP itu break even point atau balik modal gitu kan. Kalau kompensasi level yang naik langsung dari 5 ke 10 misalnya kali 2 ya, 5 ke 10, 10-nya nanti ke kan jatuh 15 sih gitu kan, 15 nanti ke 30 tambah ini tambah jadi segitu. Itu psikologis teman-teman kadang juga ngerasa keganggu terlalu tinggi gitu. Jadi kalau untuk yang kedua baiknya BEP-in aja dulu yang sebelumnya, dari situ baru kita start lagi. Nah, setiap naik kompensasi jangan kompensasi candle to candle, itu yang paling penting.
Jadi kalau kok tiap misalnya kita loss nih, setelah loss rehat dulu sebentar. Mau berapa menit atau berapa detik, bentar dulu. Misalnya kayak gini, teman-teman di sini sell. Misalnya nih, teman-teman di sini sell karena ngelihat ini. Nah, ya kan? Misalnya teman-teman sell sell di sini, sell di sini karena ngelihat ini ada resisten, ya kan? Padahal key levelnya di sini, ya kan? Ngelihat di sini sell, katanya dia break nih dan kita loss. Loss jangan di open posisi lagi di sini, close open lagi, kompen lagi gitu. Tapi saya kompen ketiga keempat baru masuk gitu. Ya kenapa nggak kompen keduanya nunggu sabar dikit gitu sampai masuk sini baru kita sell. Kenapa dari sini kita sell naik dikit, sell naik dikit, sell naik dikit, sell? Yang jelas ini areanya masih jauh ke area key level di sini gitu. Atau titik spot di mana memang kita paham itu akan terjadi reversal di sana. Paham kan maksud saya? Nah, seperti itu. Jadi kalau kompensasi juga tiap naik level kencangkan ikat pinggang. Kasarnya gitu, diperketat gitu. Baru teman-teman boleh naik level. Gitu. Oke ya, lanjut di meja. Nah, mau tanya Kang, untuk Excel Ibo cara menambah row Excelnya gimana ya? Itu kan saya protect. Nah, kenapa saya masukin ke sini? Biar teman-teman bisa ngedit sendiri. Itu saya protect. Kalau nggak salah passwordnya nih 112233. Bukan. Satunya 6 kali. Nah, jadi passwordnya ini ya. Nanti ketika di situ ketika klik, di sini kan biasanya di bawah sini kalau Excel kan ada klik kanan ya. Klik kanan, nanti unprotect. Di sana ketika unprotect langsung teman-teman masukin di situ passwordnya yang tadi. Jadi biar teman-teman bisa ngedit sendiri. Tapi tolong jangan diperjualbeliin. Itu saya bikin sendiri. Jadi teman-teman tolong jangan diperjualbelikan. Begitu. Oke. Paham ya? Lanjut. Kak mau nanya dong, kalau Ibu dipakai buat forex caranya gimana? Udah dijawab. Apakah kita analisa di H1 atau P nyari momen di TF15? Apakah betul? Apakah kita analisanya di H1 terus OP nyari momen TF15? Bisa. Price actionnya bisa seperti itu. Tapi kalau untuk forex di awal, udah deh pakai limit-limit Fibo aja yang saya kemarin. Itu yang sudah benar-benar terbukti work dan masih anget. Udah, itu aja, nggak usah muluk-muluk. Ya, nggak usah aneh-aneh dulu. Gitu. Kecuali kalau teman-teman sudah expert atau mungkin sudah terbiasa dan teman-teman mau berani untuk trial error, silahkan. Nah, ini apa? Pak Ferry. Gan, boleh kasih ide kah? Saya yakin banyak anggota Ibu di sini yang mau ikut kelas buat belajar training forex. Saya cuma mau kasih ide gimana kalau buat kelas gitu kan, biar kita semua bisa lebih paham. Mengingat kita para anggota datang dari berbagai background. Cuma ide aja. Maksud saya kan tanya kelas. Kelas gimana maksudnya? Nanti saya intens kok pendampingan. Jadi Pak Ferry ini maksudnya dibilang kenapa sih kalau forex ini nggak dibikin kelas aja gitu biar biar maksudnya kita bisa lebih paham gitu kan, mereka ini bisa paham lebih intens lah kasarnya begitu. Terus saya jawab maksud saya sebenarnya saya pasti bakal intens kok. Jadi sesuai tadi plan saya sebulan ke depan itu saya bakal benar-benar ngebimbing banget teman-teman biar bisa. Setelah sebulan ya saya balik ke masing-masing lah. Kayak waktu kita awal pertama bikin grup chat lah. Kalau teman-teman tahu waktu kita awal tahun Desember Januarian. Jadi bener-bener saya intens banget itu teman-teman sampai bisa. Sampai saya kebentuk sistemnya. Maksud saya sistem tuh kebentuk edukasi basicnya, kebentuk tutorial-tutorialnya, kebentuk teman-teman yang member lama ini udah beres, ya udah selesai. Teman-teman tinggal ngikuti flow yang sudah saya buat. Nah, termasuk forex kan juga sama. Jadi sebulan ke depan channel dulunya CryptoBot saya rubah kan jadi untuk kasih saya plan, kasih sinyal kayak sambil reason why-nya kenapa saya ngambil 8 posisi gitu. Nah, sekarang saya pakai lagi untuk forex gitu. Jadi setiap saya ada PO atau mungkin Pak Fikri, Om Rudi atau mungkin Om Indra, Om Galuh nanti di-share ke sana, teman-teman bisa tinggal follow. Dan nanti setiap open posisinya itu kita kasih alasan kenapa open posisinya di sini. Dan teman-teman pun boleh ngasih masukan atau mungkin bikin plan baru. Bener nggak ini plan saya? Di mana? Di grup chat. Jadi manfaatkan tempat yang ada gitu. Asal teman-teman mau bener-bener nurut, mau bener-bener
ngikutin gitu kan. Boleh lah di situ buka kelas gitu kan buat belajar, maksud saya ini cuma ide doang lah. Kelas berbayar maksud saya, iya, karena kelas menurut saya pasti akan lebih fokus, namanya ide sih. Nah, tapi itu saya balaskan, tapi saya sendiri nggak ada niat sama sekali untuk monetizing member lagi gitu. Cuman memang minusnya itu tidak tersusun rapi, maksud saya jadi materinya tidak tersusun rapi, jadi nggak ada kayak bundling yang tutorial A, tutorial B, C, D, E, F, G terus sampai akhir bener-bener saya bikin. Tapi saya bikin all dalam satu video selesai gitu, atau dua video gitu. Teman-teman tinggal tonton doang. Sebenarnya sih nggak susah gitu. Tapi sebenarnya sih bukan masalah keilmuan ya, tapi memang dari segi psikologis kita juga. Dimana kalau kita mengeluarkan sesuatu hal yang berupa uang itu besar, pasti biasanya kita akan fokus begitu ya. Tapi namanya materi yang murah, apalagi free, biasanya dianak bawangin. Nah kalau di sini tolonglah jangan dianak bawangin. Kayak saya setelah belajar sedikit-sedikit mengenal forex ternyata memang unik. Tapi kalau belajar sendiri itu random. Kita baru itu pun sudah juga jalan. Kita yang baru ataupun sudah jalan. Terus saya bilang yang gitu juga. Saya pantau kok. Jadi saya pantau teman-teman sampai bisa gunain metode saya sampai profit. Gitulah. Karena kalau teman-teman jalan sendiri, takutnya nanti misalnya saya udah ngasih, nih saya forex begini begini begini, udah gitu ya, selesai, nggak ada edukasi, nggak ada sampai pembimbingan sampai 1 bulan ke depan. Takutnya teman-teman karena penasaran hunting-hunting, akhirnya balik lagi kayak pertama kali binari, jadi nyari YouTube yang nggak jelas gitu, nyari yang begitu-begitu, ikut sana ikut sini. Karena tiap tiap master, tiap suhu itu punya punya metodenya masing-masing, dan kita harus siap mengikutin rulesnya dengan trial error di awal atau adaptasi. Makanya saya bilang ketika teman-teman gabung di kita kan adaptasi dulu seminggu, benar-benar adaptasi dulu, apa itu, siapa itu ibu, bagaimana penggunaannya, bagaimana edukasinya, bagaimana teman-teman memahami apa yang kita berikan, itu adaptasi. Nah semuanya juga sama, ketika teman masuk tempat manapun, kelas manapun, pasti ada teman-teman bakal ada pastinya adaptasi dulu, dan itu ada trial error dulu. Dan trial error itu, jadi kalau teman-teman, ini khusus di forex, nggak di forex, di bisnis juga sama kok. Kalau misalnya teman-teman di forex ikut kelas A, budgetnya misalnya 3 juta, teman-teman harus siapin 1 kali budget dari biaya masuknya, biasanya begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman join 3 juta, teman-teman harus siapin 3 juta nih, atau sekitar $200 gitu ya, untuk trial error dengan metode yang dia pakai. Biasanya begitu. Itu yang saya alamin soalnya. Oke ya, karena penasaran, biasanya nanti Kang Hati sana sini. Tapi saya sih udah lihat videonya, cuman kalau oh ya oke. Maksud saya cuma kalau basic kayak pencet-pencet, leverage dan lain-lain, terus apa itu buy limit, apa itu buy stop, sell stop, buy limit, sell limit, ya teman-teman bisa googling lah kalau yang begituan. Gitu kan. Kalau saya kan lebih ke metode, jadi kayak udah deh, kalau masalah basic kayak pencet-pencet begitu teman-teman googling dulu deh. Gitu kan. YouTube dulu deh. Tapi kalau untuk metode please jangan aneh-aneh dulu. Nanti balik lagi ke sini. Maksud saya kayak begitu. Di sini baru kita lebih ke kasar gini. Daripada saya ngajarin teman-teman untuk belajar makingin baju gitu ya, ke tempat, ke tas-tas. Kalau kita mau keluar kota, lebih baik saya nunggu di mobil aja deh. Yuk, gitu. Kalau teman-teman, kalau yang begituan teman-teman bisa jalan sendiri lah, beres-beres nyiapin packingannya apa aja itu. Saya cuma ngingetin doang deh, jangan lupa bawa alat mandi misalnya, jangan lupa bawa ini, udah gitu aja. Tapi saya udah nunggu di mobil aja udah gitu. Setelah itu yuk kita jalan bareng-bareng. Begitu maksud saya. Jadi kalau untuk hal-hal sepele kayak begitu teman-teman bisa googling lah gitu. Ya ya maksudnya kerja keras dikit, kenapa sih gitu, daripada harus bayar duit kan gitu. Saya selalu apresiasi kan sharing ilmu ke anak-anak. I know you are very nice person and always admiring people sharing ilmunya. Well, saya pasti nanya-nanya kan kalau ada yang nggak ngerti. Ya betul. Jadi kalau ada yang nggak ngerti tanya aja. Thanks, ignore why I just say it was only my idea kan. How may our group grow to start group among other. Oke, thank you, thank you, thank you, thank you. Next ya. Bang, itu post terbaru grup feedback menyinggung penggunaan EMA, Exponential Moving Average, EMA ya.
Mau tanya Bang, kalau itu yang dipakai EMA berapa saja yang dipakai? Saya biasanya kalau untuk binary dan scalping hanya EMA 50. Dah itu doang. Saya nggak pakai perpotongan. Motong ini enggak. Dah EMA 50 aja. EMA 50 sebagai dinamis trendline dan dinamis support dan resisten. Gitu. Teman-teman bisa cek video basic ya. Please pelajari basic. Itu kalau saya jual dibikin, maksudnya itu kan satu banding ya, satu banding video. Itu kalau dipecahin kan ada kan pecahan materinya isinya apa aja? Apa itu higher low, high, apa itu lower low lower high, higher low gitu kan. Bagaimana pembentukan sebuah tren, bagaimana itu trend line, pemetaan marketnya itu kalau saya pecah-pecah satu-satu, saya jual dengan harga 1 juta nih, itu laku pasti. Cuman karena bentuknya satu video record, tinggal teman-teman pahami doang, luangin waktu 3 jam. Makanya saya tanyakan tadi di grup, mending ngeluarin duit 1 juta, mending mending nongkrongin 3 jam gitu kan. 1 jutanya buat pakai depo aja deh. Kasarnya kan begitu, ya nggak? Gitu. Itu saya pakainya M50. Bisa cek yang basic ya. Oke, next. Aplikasi Ibo keren mas. Penentuan Fibonacci-nya di daerah SND match banget. Dah. Jadi enak analisanya. Hahaha. Oke, kita lihat. Nah, oh maksudnya seperti ini. Oh, ini expansionnya ya. Soalnya saya retracementnya di OT kalau di PC itu banyak banget ininya. Angka-angkanya tuh banyak banget. Sampai ke bawah banget. 76, 764 ya, bukan 39. Tapi saya bisa pakainya 786. Oke, karena dia muncul sinyal di sini, dia bilang ini match banget di sini 23 di retracementnya di sini ya. Oke. Tapi kalau dari sini kita sih kan sudah jadi support ya. Dari sini narik ke atas juga dia kelihatan. Betul. Nah, sinyal ini itu muncul ketika memang kondisinya sudah break support di atasnya. Biasanya dia karena break di sini, nih break di sini nih, di atas ini kan ini ada support. Dia break itu otomatis muncul sinyal. Nah, makanya teman-teman kalau ada sinyal begitu jangan langsung di OP di sini lagi. Tunggu sampai titik spot yang memang di area itu bakal terjadi reversal kuat. Contohnya di area Fibo di sini, atau ketika trendline di sini, atau ketika tembus di sini. Gitu. Dan ini match, iya match banget. Gitu ya. Oke. Itu untuk Fibo. Ya, kalau untuk penarikan Fibo-nya dari sini ke sini ya, bukan dari sini ke sini. Tapi sebenarnya sama aja sih. Karena saya bilang kemarin, jangan terlalu mumet kalau untuk masalah Fibo gitu. Dibikin simple aja. Sekiranya memang teman-teman analisanya tepat ya udah, bikin pede aja. Gitu. Oke ya. Ini yang masalah Fibo udah saya record di video yang kemarin. Mas, ada cara kamu memasukkan template Fibonacci ke dalam? Nggak usah pakai aneh-aneh kalau Fibo. Bentar. Oke ya, ada cara kamu memasukkan template Fibonacci ke dalam hasil ke sini? Nggak usah lah, nggak usah pakai aneh-aneh. Kalau untuk, jadi gini, settingan yang saya buat itu udah tepat. Jadi tolong jangan tambahin indikator-indikator aneh dari luar sana untuk ngubek-ngubek yang di sini. Cukup ikuti yang udah ada aja gitu. Makanya saya nggak mau update lagi tuh begitu. Ya, teman-teman malah jadinya strategi hunter gitu, bukan profit hunter nanti jadinya. Strategi hunter profitnya kagak profit gitu. Jadi kalau template pakainya yang default aja lah, yang memang bawaan dari sana juga lah, nggak usah ribet-ribet. Oke ya, next. Oke, dikit lagi. Bang, kenapa bisa market profit 8% di bawah 82 seperti risiko GPS lebih stabil? Oke, karena memang itu major pair gitu, dan memang pergerakannya kualitasnya biasanya tinggi. Jadi kalau untuk forex mungkin bisa jadi pilihan, tapi kalau untuk di binary option jangan lihat dari persentasenya, karena terkadang persentase tinggi itu menjebak. Jadi carilah, kita kan nyarinya bukan opitnya gede, balik lagi konsisten. Jadi kalau dia 70% juga kenapa?
Kan kemarin ada yang ngechat tuh di grup, ya kan, wah profit gitu kan, wah profitnya cuma 70%. Lah kalau 70% ternyata memang bisa bikin konsisten, apa bedanya kak saya dengan 22% yang akhirnya memang kita sering lossnya di situ. Karena saya tanya sama teman-teman, pasti overall teman-teman itu banyak lossnya di Euro USD kalau nggak BPI USD, GBP USD. Coba historinya di track, pasti banyaknya di situ. Kalau nggak Euro USD pasti di GU seringnya, ya kan, bener nggak ya? Kenapa nggak tradingnya di yang lain, CAD, CPY misalnya, GBP JPY misalnya, atau misalnya yang lain-lain, kan banyak, nggak harus itu doang gitu. Karena pair tersebut mayoritas trading, jadi karena pair tersebut minoritas trading saya sebut. Oh iya, kenapa? Iya, karena memang itu minoritas orang untuk trading, jadi analisa volatility biasanya cenderung rendah. Oh gitu ya, artinya naik turun per detiknya itu harus lebih aman dari sliding? Enggak juga. Kalau binary itu identik dengan sliding. Kalau forex identik dengan SL Hunter. Gitu. Jadi sliding ini sama seperti yang pernah saya bahas di awal. Jadi dimaklumi aja. Kalau kalau share itu dimaklumi aja. Gitu. Mungkin itu belum rezeki karena kita nggak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa minimalisir doang. Tapi sliding itu hal yang pasti sama kayak loss. Gitu. Kayak next. Ada kode promosi? Nggak ada. Next ya. Haryoko. Mau nanya aneh nih. Arwin 95 dan Super Reversal itu kadang info sinikarnya muncul berpindah-pindah. Ya, direkomendasikan nggak kan? Kalau Hunter 60 second dan Will kan mana kan? Kadang munculnya barengan. Ini bisa dibilang repen. Ya, memang ada beberapa indikator memang yang reversal saya set memang repen gitu. Fungsinya pernah saya jelasin kalau nggak salah. Jadi memang pindah-pindah itu memang kondisinya repen. Tapi teman-teman itu kalau misalnya trennya kecil itu sebenarnya nggak akan pindah-pindah, tapi kalau trennya benar-benar kuat itu pasti pindah. Solusinya adalah minimalisirnya menunggu di area key level seperti ini, atau mungkin di area SND, di area zone SND begitu ya, gitu. Kalau direkomendasikan ya rekomendasi, karena kita juga kan sering pakai indikator itu. Kalau Hunter 60 second Arrowin itu yang mana ya kan? Itu kalau Arrowin yang 95 itu yang putih. Kalau Hunter 60 itu yang kecil warna merah sama warna hijau. Jadi kalau reverse satu ada 3. Arrowin 95, Hunter 60 second sama Super Reversal. Cuma 3 itu doang. Gitu. Kadang munculnya barengan. Iya, kalau munculnya barengan, plek 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 bertumpuk ya berarti itu valid. Gitu. Biasanya di situ maksudnya bakal akan terjadi reversal yang benar-benar reversal gitu. Kalau udah semuanya bertumpuk. Apalagi bertumpuk di time frame yang berbeda. Maksudnya di M5 muncul juga, di M15 muncul, di M30 muncul barengan gitu. Nah, itu juga biasanya begitu. Wih. Oke, next. Mas Andra mau nanya nih, lagi bingung tentang swing. Berarti konfirmasi adanya swing atau break trendline. Sorry, saya balik lagi. Mas Andra mau tanya nih, lagi masih bingung tentang swing. Berarti confirm adanya swing, break trendline sama engulfing ya? Confirm adanya swing, break trendline sama adanya engulfing ya? Wah, ini pertanyaan saya bikin bingung. Bingung tentang swing. Swing itu, nah ini swing. Swing low. Swing low itu memang simpelnya begini. Kondisi di mana ada 2 candle atau 1 candle itu melebihi beberapa candle di atasnya. Biasanya atau mungkin simpelnya jadi candle begini kembali, ini kan swing nih, seperti ini. Nah, ini juga swing. Ini kan engulfing tapi swing. Ini juga engulfing gitu kan, swing gitu. Jadi sebenarnya swing itu untuk pembentukan tren. Ini juga kan sama. Nah, gitu. Untuk peak-nya satu tren sih biasanya. Ayo swing, break trend line sama engulfing ya. Oh, break trend line sama engulfing. Oke, ini tidak engulfing kan? Ini tidak engulfing walaupun sepertinya kan tidak melebihi yang di sini. Dan di sini juga ada yang nahan nih di area sini. Oke, kalau di sini ada engulfing enggak? Ini memang melebihi yang ini. Berarti memang ini biasanya ini swing ya. Melebihi yang di sini, three weight soldier. Nah, di sini biasanya akan terjadi retest. Retestnya dari sini. Nah, dia break dan dia retest di sini. Harusnya memang ini masih up kondisinya ke atas. Tapi belum tentu ini bakal kuat ke atas.
Kalau memang di sininya kuat gitu. Apakah ini break trendline? Ya, di sini kan kalau ditarik trendline juga akan kebentuk. Nah, candle ini kan dia break dan ini retest, ini retest. Ya kalau di binary kan spot begini aja opit ya nggak? Begitu. Oke, next. Ini break retest, ini break terus retest ya om namanya. Kita sampai berapa nih? Oh 1 menit ya. Oke, kita analisa. Dia break. Ya ini break. Di sini kan candle ini break. Nah ini key level. Ya dia break terus dia retest. Nah ini kondisi retest di sini. Ini yang namanya retest. Di sini retest. Nah ini retest ya. Jadi kuncinya clue-nya di sini dia break. Terus ketika break biasanya ada candle yang menyentuh lagi area sini dan ini namanya retest. Kalau di binary ini masih masuk ya. 1, 2, 3 menit masih masuk. Begitu. Nah, kalau di M1 tuh begini nih, candlenya kayak begini. Terus banyak yang begini-begini. Kalau untuk sekarang ya nih kayak begini-begini, makanya saya bilang minimal di M5 lah. Jangan di M1. Begitu. Ya ini break dan retest. Itu dengan horizontal line. Kalau dengan trend line ini break dan ini retest. Begitu. Ini juga termasuk bisa retest karena kalau ditarik sebenarnya oh, betul di sini sorry ya, bukan ke sini. Walaupun memang ini kena tapi memang di sini juga bisa. Ya fleksibel aja. Ini kan sama-sama areanya mungkin melebar, tapi di sini kan ada rejection. Ini juga bisa retest dari break sini. Dia break, dia retest, terus dia turun. Ya, itu trend. Di sini juga bisa lebih short. Ya kan yang tadi saya bilang. Dia turun, dia break dan dia retest, tapi retestan kecil. Jadi retest break itu nggak harus sangat besar. Trend kecil sekecil gini juga sebenarnya break dan retest. Oke, next. Kalau basic pattern key level udah paham sih. Ntar paling ke Fibo. Kok saya sih yang nanya? Jadi kalau basic pattern key level udah paham. Ntar next ke Fibo. Oh maksudnya basic pattern key level itu yang mana ya? Itu video yang basic ya. Oke next. Abang pakai robot EA gitu nggak? Satu lagi tipe cat yang harus dihindari seperti apa? Pakai robot EA enggak. Walaupun saya punya banyak EA ya, tapi saya nggak pakai. Saya lebih suka manual trading daripada pakai EA. Gitu. Karena market memang enaknya dianalisa manual bukan pakai bot. Gitu. Ya sebenarnya seperti indikator. Indikator tidak bisa membedakan mana market yang bagus dan mana market yang jelek. Mana market volatilitasnya tinggi dan volatilitasnya rendah. Tetap kita butuh analisa manual. Begitu. Oke, tipe cat yang harus dihindari untuk binary ya, bukan untuk forex. Untuk binary. Untuk binary yang pertama jangan trading di time frame 1 menit ketika candlenya kecil-kecil. Mengecil, mengecil, mengecil kayak tadi tuh ada gambarnya kan bener-bener mengecil. Itu mending dihindari aja deh. Gitu. Contoh kayak mengecil. Nah, contohnya kayak kayak kondisinya begini gitu kan. Itu biasanya pembentukan marketnya nggak kelihatan. Ini yang buat. Nah, kalau ada muncul kayak begini-begini mending nggak usah. Nih, contoh kayak begini-begini kan nggak kelihatan tuh. Kalau di M1 kan bingung nih. Kayak begini. Begitu mending dilewatin, teman-teman. Kalau di M1. Nih, contoh sideways kayak begini mending nggak usah. Kalau di apa? Kalau di M1 dilewatin aja. High risk, high risk, high risk. Gitu. Paham ya? Kalau banyak sumbu, sideways kecil, sideways kecil. Kalau sideways besar kan begini. Ini sideways besar namanya. Nih, ini sideways besar. Ya kan? Tak 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 ini sideways besar juga. Tapi kalau misalnya sideways kecil tuh yang kayak begini, lebih kecil dari sideways yang besar. Nah, yang begini jangan dipakai trading. Oke ya. Next. Terus jangan banyak yang weaknya.
sumbu. Mau tanya dong, dalam keadaan break, emangnya tanya Om. Kalau untuk keadaan break, apakah body candle harus lebih dari setengah atau hanya seperempat body yang nembus trendline? Apakah itu termasuk break? Oke, nanti saya jawab ya. Saya pause dulu. Oke, lanjut ya. Sebentar. Oke. Oke, lanjut. Pertanyaan tadi mau tanya nih, kalau dalam keadaan break apakah body candle harus lebih dari setengah? Kalau hanya seperempat body yang nembus trend line, apakah itu termasuk break? Iya. Pokoknya fokusnya ke close candle. Kalau memang close candlenya di bawah melebihi trend line, yaitu berarti break gitu. Contoh kayak begini. Contoh kayak begini. Oh, ini M1, jangan di M1 ya, di M5. Ini kita study case-nya di pair-nya ini ya, apa namanya? GBPJPY. Oke, contoh tadi udah ada gambarnya. Kita cari gambar yang belum. Oke, contoh di sini mungkin break trend line. Oke, ini juga bisa. Iya. Nah, kondisinya begini. Oke. Nah, contohnya begini. 1, 2, 3 seperti ini. Apakah ini close? Apakah ini break? Kalau kondisinya begini, itu kita masih belum terkonfirmasi karena masih ada sumbu di sini. Masih ada rejection. Jadi takutnya memang ini bukan break. Itu. Jadi masih ranking ke bawah. Kecil kan? Jadinya begini. Ya. Jadi kondisinya masih rank ke sini. Gitu, masih turun. Oke, kita close ya. Karena ini sebenarnya nggak penting sih. Oke. Ini kondisinya break atau tidak break. Biasanya nih kalau nggak salah nih, saya kan soalnya mantengin banget kalau pair ini. Ini biasanya lagi ganti sesi ini. Pergantian sesi. Gitu. Ini apakah bisa dibilang break? Belum tentu bisa karena ini high risk. Ya, jadi memang break tapi ada candle seperti ini itu belum tentu ini break. Tapi jika di atas di sini memang terjadi pattern, jadi biasanya sebelum break nih. Jadi kalau break itu kan perubahan tren ya. Nah, biasanya di sini terjadi pattern atau bisa engulfing atau apa. Kalau di sini kan ini pattern ya kan, pattern reversal. Ini kalau misalnya diganti time frame biasanya ini jadi engulfing. Oke, nah di sini juga ada, di sini sudah break, tapi breaknya dia main-main di sini dan ini rejection. Nah, ini candle inilah konfirmasi bahwa ini adalah sudah break, selesai break. Lalu apakah bisa open posisi di sini? Nah, itu kan saya sering opsi kalau untuk break trend line. Di basic bisa disimak ya. Bisa OP ketika setelah break dan bisa OP ketika retest. Gitu. Ini contoh breaknya di sini. Ya kan? Karena kalau ini kan masih bentuknya seperti ini, tapi di sini ada support kecil. Kalau teman-teman perhatikan. Nah, ini memang dia break tapi dia ranking. Tapi dia rankingnya itu di luar trend line. Retest lagi dia juga sama di sini false break ya kan? Sama di sini juga. Berarti di sini bikin support nih tiga ini. Tapi candle yang ini dia close di bawah sini, otomatis biasanya ya memang kondisinya kan sudah di luar trendline dan ini dipastikan mau break dan sudah break kan, bukan mau break, sorry, sudah break. Tapi dia masih ranking di sini. Jadi kita tunggu satu candle yang memang benar-benar bisa melebihi trendline dan memang support yang udah dibikin zone seperti ini. Di sini bisa kita open posisi. Lalu misalnya ketika retest area trendline di sini gitu, dan trendline ini retest ini biasanya di area key level atau di area resisten yang memang sinkron sama trendline. Berarti kan dia retest di sini, ini kan ada support nih, dia kan reject di sini juga sama, reject ini juga sama. Coba kita tarik di sini. Nah, zona ini ya, ini kelihatan di sini ya. Nah, kita ganti kalau yang ini. Nah, zona ini, sorry. Nah, zona ini adalah zona titik temu antara support, dari sini kan support, become resist, sama trend line. Nah, spot ini berarti memang
kuat untuk namanya retest. Kita open posisi sell. Begitu. Oke ya, jadi bisa di-combine. Yang penting basicnya begini kan, kalau begini teman-teman tanpa indikator juga kan bisa analisa. Ya kan? Oke, next ya. Nggak harus setengah body, ini juga tidak setengah body. Kecuali kalau memang bentuknya begini. Ini trendline ya, tapi kalau ini tanpa trendline. Ini support. Ini support nih, support nih. Support. Nah, kalau ini jelas break. Candle ini break di sini. Ini setengahnya di luar sini. Dan ini retest yang pertama. Di sini kita bisa langsung sell. Begitu. Jadi ada break tuh, break trendline, bisa juga break support. Kayak begini. Jadi kita bisa pakai horizontal line, kita bisa pakai trendline juga. Begitu ya. Oke, yang penting kita paham close candle-nya di mana. Gitu. Seperempat body, kalau hitungan lebih seperempat atau setengah body biasanya untuk engulfing. Untuk engulfing atau untuk pattern-pattern ketika di swing low atau bikin swing high. Nah, contoh kayak begini. Nah, contoh kayak begini, minimal 3/4 lebih dari setengah candle, melebihi candle yang sebelumnya. Begitu. Nah, ini kan contoh begini swing. Oke. Next. Oke, karena berhubung udah malam jam 12:30. Oke, mau fokus sinyal divergent gimana soalnya? Matiin artnya. Itu ya tinggal indikatornya dihapus. Klik kanan, list indikator, dipilih indikatornya terus delete. Sisain aja yang itu. Terus nanti di save ya. Klik kanan, save, bikin template baru. Gitu. Mas, aku belum paham nih pembacaan candle penembusan atau pembalikan ketika menyentuh garis SNR. Ini perasaan pertanyaan di atas sudah saya jawab ya. Jadi kalau penembusan sama pembalikan itu kita fokusnya ke candlestick. Close-nya di mana? Kalau misalnya ternyata candlestick-nya close seperti ini di bawah area support, berarti ini penerusan. Ya kan? Tapi kalau misalnya candlestick merahnya begini dan reject di sini, tertahan di sini, berarti ini bakal menjadi pembalikan. Jadi fokusnya ke close candle, tunggu sampai candle tersebut close. Di situ baru teman-teman tahu ini akan close, ini akan penembusan atau pembalikan. Taunya itu ketika candle tersebut close. Paham ya? Candle itu tertutup. Oke. Sudah, jadi pertanyaannya udah saya jawab semua untuk yang bulan ini. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang belum paham, bisa tanya ulang di grup chat ke saya, ya kan? Tag saya atau tag ke admin-admin lainnya gitu. Nah, oke, di sini sambil saya mau sampaikan juga. Jadi untuk tadi saya jelasin, jadi untuk channel yang CryptoBot sudah saya rubah jadi channel trade sinyal. Terus sekarang saya akan fokuskan channel itu diisi dengan plan khusus forex selama sebulan ke depan. Atau mungkin sesekali saya kasih binari gitu ya. Jadi teman-teman, maksud saya temenin deh sampai teman-teman bisa sampai nanti forex nih sebulan ke depan. Jadi teman-teman nanti mungkin setelah Agustus ini bisa jalan dua jalur lah. Binarinya jalan, forexnya jalan. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi